Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Effendi dengan nomor BP 2001032014 dari jurusan Teknik Elektro, Program Studi Etika Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Ini adalah merupakan tugas akhir dari mata kuliah Matematika Terapan 1 yang diampu oleh dosen Ibu Aulia Oktavia, SSI, MSI. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang persamaan garis. Sebelum mencari persamaan pada garis singgung, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang gradien atau pemilih yang disimbangkan dengan huruf M. Mana pada ketentuan yang pertama, gradien untuk persamaan garis Y sama dengan MX tambah C adalah M sama dengan A. Gradien untuk persamaan garis AX tambah BY sama dengan C adalah min B per A. Yang ketiga, gradien untuk persamaan yang diketahui dua titik, misalnya X1 Y1 dan X2 Y2 adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 dan X2 kurang X1. Hubungan pada gradien dua garis lurus memiliki dua ketentuan, yaitu yang pertama, untuk saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Sedangkan untuk saling tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1, atau M1 sama dengan min 1 per M2. Persamaan garis lurus. Jika diketahui suatu titik X1 Y1 dan gradien M, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Jika diketahui dua titik X1 Y1 dan X2 Y2, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang. Perhatikan gambar grafik fungsi Y sama dengan fungsi X berikut. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan fungsi X di titik A, fungsi A adalah M sama dengan dy per dx A sama dengan fungsi aksen A. Persamaan garis singgung kurva di titik A, fungsi A adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y kurang FA sama dengan fungsi aksen A dikali X dikurang A. Y1 kita ganti dengan fungsi A, dan M kita ganti dengan fungsi aksen A, dan X1 kita ganti dengan A. Jika diperlukan, kita juga dapat mencari garis normal di A fungsi A yang didefinisikan garis yang melalui A, fungsi A, dan tegak lurus terhadap garis singgung di titik A fungsi A, sehingga kemiringan garis normal sama dengan min 1 per kemiringan garis singgung. Baiklah, sekarang kita masuk pada contoh soal yang pertama. Jika garis L menyinggung kurva dengan persamaan Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 tambah 7 di titik 1,3, maka persamaan garis L adalah diketahui Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 tambah 7 sama dengan Y sama dengan fungsi X dan fungsi X aksen X sama dengan Y aksen. Selanjutnya, turunan pertama dari Y adalah Y aksen sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 10X. Angka 7 tidak kita masukkan karena angka 7 tidak memiliki koefisien X. Karena titik singgungnya di 1,3, maka gradien garis singgung 2 diperoleh saat X sama dengan 1, yaitu gradien sama dengan F aksen X sama dengan F aksen 1 pangkat 2 dikurang 10 kali 1 sama dengan min 7.
Persamaan garis yang bergradien M sama dengan min 7, dan melalui titik X1 Y1 sama dengan 1,3 adalah Y kurang Y1 sama dengan gradien X dikurang X1. Y dikurang 2 sama dengan min 7X. Y kurang 3 sama dengan 7X tambah 7. Y sama dengan 7X tambah 10. 7X kurang Y kali 10 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis L adalah 7X kurang Y tambah 10 sama dengan 0. Baiklah, sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X tambah 1 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X tambah 7 adalah. Untuk menjawab soal ini, turunkan kedua persamaan Y. Pada persamaan pertama, kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1, turunannya adalah Y aksen sama dengan 2X kurang 2. Yang kedua, garis Y turunannya Y aksen sama dengan 2 atau gradien G sama dengan 2, yaitu gradien garis, sama dengan 2. Karena sejajar, berarti gradien kurva sama dengan gradien garis, itu sama dengan 2. Selanjutnya, kita tentukan titik singgung dengan cara substitusikan gradien kurva sama dengan 2 keturunan kurva, sehingga diperoleh Y aksen sama dengan 2X kurang 2. 2 sama dengan 2X kurang 2. 2X sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. X sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 1. Jadi, dapat kita peroleh titik singgungnya yaitu 2,1. Dengan demikian, persamaan garis singgung Y kurang Y1 sama dengan gradien X kurang X1, Y kurang 1 sama dengan 2X kurang 2, Y kurang 1 sama dengan 2X kurang 4, Y sama dengan 2X kurang 4 tambah 1, sehingga hasil Y dapat kita peroleh 2X kurang 3. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai suatu fungsi dapat dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar, dan suatu nilai fungsi dikatakan sebagai nilai minimum jika saat nilai dari fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Nilai maksimum dan minimum dapat dikatakan sebagai nilai ekstrim. Nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Titik kritis merupakan titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang. Titik ujung selang merupakan batas dari sebuah daerah asal atau domain suatu fungsi. Dalam hal ini, selang yang dimaksud adalah selang yang tertutup. Perhatikan gambar titik ujung selang di bawah ini. Titik stasioner. Titik stasioner merupakan sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Secara grafik, titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Jika C adalah sebuah titik dalam daerah asal yang mengakibatkan fungsi aksen C sama dengan 0, maka C disebut dengan titik stasioner. Nilai-nilai ekstrim sering terjadi pada titik stasioner ini. Perhatikan gambar di bawah berikut. Nilai-nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Cara mencari titik kritis pada turunan yaitu dengan cara melihat titik ujung pada selang tertutup, titik stasioner, dan titik singular. Selanjutnya, titik singular. Titik singular merupakan sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jika C sebuah titik dalam daerah asal yang mengakibatkan fungsi aksen C tidak ada, maka C disebut dengan titik singular. Ini merupakan titik di mana grafik mempunyai sudut yang tajam, garis singgungnya vertikal, atau mungkin berupa lompatan. Nilai maksimum dan nilai minimum juga dapat terjadi pada titik singular ini. Baiklah,
Sekarang kita masuk pada contoh soal yang pertama. Proyek pembangunan sebuah turbin dapat diselesaikan dalam X hari dengan menghabiskan biaya proyek per hari sebesar 3X dikurang 180 tambah 5.000 per X 100.000 rupiah. Biaya minimum proyek pembangunan turbin tersebut adalah titik-titik juta rupiah. Angka yang pertama, misalkan F, X menyatakan biaya proyek selama X hari dalam satuan 100.000 rupiah. Sehingga fungsi X sama dengan X dikali 3X dikurang 180 ditambah 5.000 per X. Sama dengan 3X kuadrat dikurang 180X tambah 5.000. Agar biaya proyek minimum, nilai X yang bersesuaian dapat ditentukan saat fungsi aksen X sama dengan 0, yakni 6X dikurang 180 sama dengan 0. 6X sama dengan 180 dibagi 6. X sama dengan 30. Sehingga, proyek tersebut harus dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari agar biaya proyeknya menjadi minimum. Biaya yang dimaksud adalah sebesar fungsi X sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 180X tambah 5.000. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 30. Jadi, F dikali 30 sama dengan 3 kali 30 pangkat 2 dikurang 180 kali 30 tambah 5.000. Sama dengan 2.700 dikurang 5.400 tambah 5.000. Sehingga, hasilnya menjadi 2.300. Jadi, biaya minimum proyek pembangunan turbin tersebut adalah sebesar 230 juta rupiah. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Tentukan nilai maksimum dari fungsi X sama dengan 3X dikali X pangkat 2 dikurang 12. Nilai maksimum dapat kita peroleh pada saat f aksen X sama dengan 0. Fx sama dengan 3X dikali X pangkat 2 dikurang 12. Fx sama dengan 3X pangkat 3 dikurang 36X. F aksen X sama dengan 9X dikurang 36 sama dengan 0. 9X kuadrat sama dengan 36. X kuadrat sama dengan 36 dibagi 9 sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya, untuk X sama dengan 2, dapat kita cari dengan Fx sama dengan 3X pangkat 3 dikurang 36X. Selanjutnya, kita masukkan nilai X-nya yaitu 2. Jadi, 3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 36 kali 2. Sehingga Fx sama dengan 24 dikurang 72, sama dengan min 48. Untuk X sama dengan min 2, dapat kita cari dengan menggunakan Fx sama dengan 3X pangkat 3 dikurang 36X. Fx sama dengan 3, kita masukkan nilai X-nya yaitu min 2. Jadi, 3 dikali min 2 pangkat 3 dikurang 36 kali min 2. Sama dengan min 24 ditambah 72. Sehingga, kita dapat hasilnya menjadi 48. Dengan demikian, nilai maksimumnya adalah 48. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.